Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Denny Nuryadi. Bapak kali ini akan menjelaskan dari bab 7, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman. Ada berapa semuanya rukun iman? Ada yang tahu? Ya, jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi, kali ini dari awal sampai nanti kita akan membahas beriman kepada Rasul-Rasul. Ada yang tahu gak berapa semua jumlah Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani? Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, jadi Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani semuanya ada 25. Sebelum membahas ke materi itu, kita atau Bapak akan menjelaskan dulu, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul Siddiq, amanah, tabligh, fatona dengan baik. Yang selanjutnya menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Yang kelima, meyakini adanya Rasul Allah. Kemudian yang keempat, yang keenam, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran ini. Jadi simak dengan baik-baik ya. Perhatikan materinya, disimak secara hikmat, dan nanti mengisi LKPD. Yang semangat ya anak-anak. Nah, ini adalah peta konsep dari iman kepada Rasul Allah. Ini bagannya atau peta konsep. Dari makna iman kepada Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul, kemudian tujuan diutusnya Rasul. Berarti ada 3 yang akan kita pelajari tentang iman kepada Rasul. Yang pertama adalah iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, dan tujuan diutusnya Rasul. Anak-anak,
Mari kita coba menyanyikan rukun iman. Rukun iman sama seperti Tanjung Perak liriknya ya. Kita coba ya. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita coba lagi. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Dicoba ya lagunya anak-anak, semuanya harus bisa. Anak-anak, setelah tadi kita bernyanyi bersama, kali ini kita akan membahas materi. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang makna iman kepada Rasulullah. Disimak ya anak-anak, nanti satu persatu kalian wajib membacanya. Iman artinya percaya. Di situ lihat ada sebuah cerita yang intinya kalian itu jangan sekali-kali berbohong, karena Rasulullah SAW mencontohkan akhlakul karimah, dia selalu dipercaya. Jangan sekali-kali kalian berbohong, karena sekali berbohong kalian tidak akan dipercayai oleh orang lain. Kita harus jujur, berani, percaya diri, kemudian jangan berbohong. Supaya apa? Supaya kita disayangi oleh teman, disayangi oleh orang tua, disayangi oleh guru, dan masyarakat seluruh dunia. Itulah makna iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan atau contoh. Makanya kalian harus membaca sedikit cerita-cerita teladan akhlakul karimah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti tentang makna iman kepada Rasulullah atau belum? Jika belum, boleh ditanyakan ya kepada rekan-rekan yang lain, atau karena ini merupakan suatu video, maka bolehlah tulis di bawah komentar. Jangan lupa subscribe ya. Anak-anak, kelas 4 kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Apakah kalian masih semangat? Jika kalian masih semangat, Bapak akan menjelaskan lagi tentang sifat-sifat Rasulullah. Ada berapa sifat Rasulullah? Ada 4. Kita lihat di bagannya ya. Oke, sebelum kita tepuk tangan anak-anak, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Jadi semua Rasulullah itu wajib mempunyai sifat-sifat ini. Kalau tidak ada sifat ini, tidak semata-mata Allah mengutus Rasulullah kecuali dengan sifat ini. Sifat wajib ini yang pertama adalah sidik atau jujur.
Seperti yang tadi kita jelaskan atau kalian dengar bahwa kata Bapak tadi apa? Kita jangan sekali-sekali kita harus jujur. Karena sekali berbohong kita tidak akan dipercayai oleh guru, tidak akan dipercayai oleh orang lain, tidak akan dipercayai oleh teman. Jika kita ingin dipercaya, kita harus jujur. Hikmahnya adalah kita disayangi oleh orang tua, kita disayangi oleh teman, kita disayangi oleh guru, dan disayangi oleh semuanya. Yang kedua adalah menyampaikan. Jadi harus jujur ketika menyampaikan sesuatu, jangan diselewengkan. Jadi itu termasuknya amanah, terpercaya. Ketika orang tua menyuruh menyampaikan sesuatu, harus dengan kata itu lagi. Misalkan, Randy, kata mama harus makan. Itu padahal mama itu bilangnya jangan main. Menyampaikan harus jujur, harus sesuai dengan fakta. Kemudian ada amanah, yaitu terpercaya atau dapat dipercaya juga. Intinya jangan bohong lah gitu. Kemudian fatona, cerdas. Itu adalah sifat wajib bagi Rasulullah. Yang pertama syidik, tabligh, amanah, fatona, jujur, menyampaikan, terpercaya, dan cerdas. Kebalikan dari sifat wajib yaitu mustahil. Mustahil bagi Rasulullah yaitu yang pertama adalah dusta, atau yang kedua adalah menyembunyikan. Ada kabar baik disembunyikan, ada kabar buruk disebarkan. Itu hati-hati, sekarang zaman sosmed, zaman digital, kita harus bijak dalam bersosial. Berkhianat, kemudian baladoh atau bodoh, itu tidak mungkin. Sifat itu ada di Rasul. Yang ada di Rasul yang wajib kita teladani adalah ada 4: jujur, menyampaikan, terpercaya, dan cerdas. Dihafal ya anak-anak. Kalau dulu itu Bapak suka ngaji, suka nadoman. Kalau sekarang nggak tahu lah kalian itu di pesantren atau dimanapun pernah nadoman ini atau enggak. Aqaidul iman contohnya seperti itu ada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, untuk merefleksikan diri, coba tangannya ke atas. Oke, siap-siap, kita akan bermain tepuk tangan. Jadi di situ ketika Bapak menyebutkan sidik itu ada 3 tepuk tangan. Oke, siap anak-anak? Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Yang mustahilnya kidib, dusta, khidman, menyembunyikan, khianat, baladoh, bodoh. Nah, itu kita ulangi lagi nggak? Kita coba ya. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tadi cuma tutorial, ya, supaya kalian mengerti. Oke, sekarang kita yang seriusnya. Tepuk sifat wajib bagi Rasul: sidik, jujur, tabligh,
menyampaikan amanah, terpercaya, patonah, cerdas. Yang tepuk mustahil. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kidib, dusta. Khidman, menyembunyikan. Khianat, berkhianat. Balaghah, bodoh. Kalian dicoba ya bersama rekan-rekan kalian, teman-teman kalian di kelas maupun dimanapun yang memperhatikan, yang belajar bersama Bapak Denny Nuryadin tentang Rasul-Rasul Allah. Kita lanjut ya anak-anak. Yang terakhir di sini ada tujuan diutusnya Rasulullah. Silakan baca satu persatu lagi cerita ini. Silakan, Bapak memberikan waktu beberapa detik. Bapak ingatkan lagi ya, jadi harus diperhatikan materi-materi yang disampaikan Bapak. Soalnya apa? Soalnya nanti di akhir-akhir ada tugas, ada 3 LKPD yang harus kalian isi. Apa sih tujuan diutusnya Rasul? Nah, anak-anak, tahukah kalian ada beberapa jumlah Rasul? Siapa saja mereka? Itu di kalimat yang pertama adalah berapa sih jumlah Rasul? Apakah kalian tahu jumlah yang Rasul yang wajib kita ketahui ada atau imani ada berapa? Ada 25. Yang ceritanya kalian bisa dibaca dengan teman kalian. Apa sih hikmahnya itu? Untuk kali ini Bapak akan menyebutkan bersama-sama ya. Ada 25 Rasul. Apa sih itu? Nah, ini dia. Sebelum ke bernyanyi, dulu atau apakah kalian di pesantren atau dimanapun pernah ngadom tentang Rasulullah? Bapak flashback zaman Bapak ketika kecil. Nah, ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu adalah nama indah sekali. Coba kalian harus bisa ya tentang lirik. Ini sama seperti balonku. Balonku ada 5. Contohnya seperti itu. Kalian pasti tahu lah. Ulangi lagi ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad.
Dicoba ya anak-anak, lirik dari balonku ini menyanyi 25 Rasul. Kalian harus bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir. Sebenarnya Bapak tak perlu menjelaskan, cuma ada beberapa orang yang perlu untuk dijelaskan. Contohnya itu, sebenarnya Bapak cuma memperhatikan aja. Seharusnya kalian menyimak atau membaca diulangi lagi dari slide awal, dari video awal materinya apa. Itu Bapak cuma mencontohkan, dan kalau ada pertanyaan boleh di kolom. Terima kasih telah memperhatikan. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, kalian di sekolah masing-masing itu mempunyai buku siswa. Kalian pelajari, karena di dalam video ini adalah sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut kepada LKPD. Bukan selesai ya, Bapak akan membantu sedikit pengisian LKPD. Mudah-mudahan kalian tertarik dan harus mengisi LKPD. Ada beberapa LKPD, ada 3 kalau nggak salah. Bagi yang memperhatikan dari awal sampai akhir materinya, kalian pasti bisa, pasti pintar, karena harus cerdas, karena cerdas itu adalah sifat Rasulullah. Lanjut kepada LKPD 1. Nah, ini anak-anak LKPD 1-nya yang kalian harus lakukan, yaitu menyilang, memasangkan kepada yang benar. Di situ yang harus kalian pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Kemudian pasangkan lagi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 20 menit ya. Oke, mulai dari sekarang. Sambil mengerjakan tugas LKPD 1, informasi sedikit ya. Bagaimana cara mengirim jawabannya? Tolong dipandu kepada orang tua atau guru-guru. Jawabannya itu bisa ke dalam drive kan, kemudian ditulis di kolom komentar. Silakan mengerjakan, pasangkan. Bapak kasih waktu 5 menit, 10 menit, 15, 20.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memasangkan sifat wajib bagi Rasul? Kalau sudah, kita akan membahas bersama-sama. Dari bagian sidik, artinya adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Fatona apa? Sidik ke dalam jujur. Jadi itu disilang ke dalam jujur. Tabligh adalah menyampaikan. Itu sekilas ya. Sekarang memasangkan sifat wajib ke dalam sifat mustahil atau lawan katanya. Apa? Sidik. Bagaimana? Sudah belum? Oke. Kalau gitu Bapak akan membahas secara full. Jadi sidik ke dalam terpercaya, kemudian tabligh ke dalam jujur, amanah, cerdas, atau fatona menyampaikan. Kemudian dari sifat mustahil dan dari sifat wajib ke mustahil. Sidik berarti maaf, Bapak yang salah ini. Maaf sekali lagi ya. Bukannya Bapak tidak tahu, tapi cuma sudah ngantuk, ini udah malam ini. Udah malam membuatnya. Jadi tadi sidik ke dalam jujur, jadi disilang ke dalam jujur. Kemudian tabligh itu ke dalam menyampaikan, kemudian amanah ke terpercaya, kemudian fatona ke cerdas. Berarti sidik lawan katanya adalah hidup, kemudian tabligh lawan katanya adalah iman, kemudian amanah lawan katanya adalah khianat. Yang terakhir, fatona ke dalam balon. Terima kasih telah mengisi LKPD. Kalian boleh mengirimkan jawabannya di kolom komentar atau di ke dalam drive kan. Tapi pada intinya kalian harus bisa menyebutkan sifat wajib bagi Rasulullah dan artinya, kemudian memasangkan atau lawan kata sidik atau lawan kata sifat wajib dan sifat mustahil. Lanjut kepada LKPD selanjutnya. LKPD 2. Nah, di dalam LKPD ini adalah sebuah tim. Jadi kalian harus mencari nama 10 nama Rasul apa saja. Coba kalian boleh
Kalau di dalam HP itu di screenshot ya, atau di dalam laptop bisa di screenshot juga. Jadi dicoret mana 10 Rasul Allah di dalam kotak itu. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Jika sudah mengerjakan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke lah anak-anak, Ah, singkat saja ya. Tadi berhubung yang LKPD pertama itu durasinya sangat panjang. Yang kedua, bolehlah kita akan bersama-sama menjelaskan tentang LKPD. Apa sih 10 nabi yang ada di dalam kotak? Yang pertama ada Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad, Sulaiman. Itu diantaranya adalah termasuknya ke Rasul Allah yang 10. Secara singkat saja ya, kita akan lanjut kepada LKPD yang ketiga aja. Ini mudah-mudahan kalian bisa menebak ke 10 Rasul Allah. Yang LKPD yang ketiga, nah ini LKPD yang ketiga, yang ketiga, nah ini LKPD yang ketiga, ini berbentuk kalian harus mengisinya. Coba kalian tulis di dalam buku yang pertanyaan yang kelima itu, kemudian dijawab dengan benar. Silakan Bapak kasih waktu beberapa menit.
Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerjakan dari LKPD ini? Mudah-mudahan semuanya sudah mengerjakan. Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya, atau dikirim melalui drive, disimpan drive, kemudian disimpan di kolom komentar. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, sangat luar biasa sekali yang memperhatikan Bapak dari awal sampai akhir, menyimak materi, kemudian mengerjakan LKPD. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat terus. Kemudian harus selalu mencontoh sifat-sifat yang baik dari sifat Rasul-Rasul Allah. Semoga harimu menyenangkan, kemudian cita-cita kalian terlaksana. Tetap semangat untuk belajar, karena ilmu itu tidak berat untuk dibawa kemanapun. Beda lagi dengan barang. Itulah pesan dari Bapak. Tetap semangat, kejar cita-cita, tetap fokus dan mencari ilmu. Dan kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten dari Bapak ini, penjelasannya dimengerti. Tuh. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah. Sedikit refleksi, apakah kalian sudah mengerti? Jika masih ada yang belum mengerti, boleh ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.